Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, ini kuliah Painting Explorer yang istimewa. Ini kuliah seni lukis advance yang istimewa karena saya tidak sendiri. Kalau biasanya kan saya sendiri. Nah, ini ada seniman-seniman Painting Explorer yang nanti juga akan bareng-bareng mengomentari karya. Ada Mas Adi dan ada Mas Diko Strita. Alhamdulillah. Kalau biasanya kuliah ini saya live dari Jogja ya, dari studio Painting Explorer. Sekarang dari Jakarta, dari Hotel Menara Peninsula, Hotel Menara Peninsula Jakarta, yang dekat, saya nggak tahu yang disebut dekat itu seberapa di Jakarta ya, karena dekatnya Jakarta dengan Jogja itu beda itu ya. Yang dekat dengan rumahnya Mas Kustrita dan Mas Adi. Tanah Abang kalau dekatnya sini. Oh gitu ya, dekat dengan tempat kerja ya, tempat kerja ya. Oke. Nah, nanti kita akan melihat karya Mas Mul ya, karya Mas Mul. Materi kali ini saya beri tema tentang representasi di dalam lukisan. Namun ada hal yang penting adalah nanti bagaimana ngobrol dengan Mas Kustrita dan Mas Adi ya tentang kuliah ini. Ini ben Padang apa jenenge iki ya Mas? Iya. Ngene ya mungkin ya. Wah, ngene ya mungkin ya. Ya. Tapi terlalu ini juga. Bahaya lah Mas. Apa gini? Tidur gini. Gitu. Oh, ora iso ya. Ndak iso. Apa-apa. Bentar, kabelnya salah ini. Wis gini Mas. Udah Mas. Coba tarik lagi, Pak. Bagus ya Mas. Oh, pindah yang sini. Coba Pak tarik lagi, Pak. Tarik lagi ya. Wah, ya. Nah. Wah, malah mati. Enggak ininya, Pak. Oh. Nah, ini. Malah tipu. Enggak. Asal diganjel. Ganjel ya. Itu ganjel. Wah, ini langsung digarap ini. Malah blur enggak Mas Adi. Oke, rekan-rekan, nanti kita akan melihat karyanya Mas Mul dan di kelas sudah ada Mas Diko Strita. Orang mau neng kelas, orang mau neng live chat ya, tetapi juga di ruangan kelas yang di kamar hotel ini juga ada Mas Adi. Mas Mul kita tunggu ya. Saya presentasi dulu rekan-rekan Painting Explorer. Ada Mas Yan Wibowo ya. Mas Yan ini sketsanya ya, kemarin kita lihat ya, sketsa yang pasar tradisional itu kan luar biasa itu. Nah, ketekunan sekaligus keberanian goresannya Mas Yan seperti itu kalau diwujudkan di dalam lukisan di H1 ini akan menarik ya. Juga ada Mas Ahmad Fauzi yang sebentar lagi itu artinya 2 tahun. Yang paling enggak sudah punya rencana kan, pameran tunggal sketsa, 1000 sketsa ya. Juga ada Mas Adi Riyadi, alhamdulillah sudah bersama kita di ruang kelas ini, ruang hotel yang disulap menjadi kelas. Ada juga Mas Effortless atau Mas Aldi, Mas Diko Strita, Mas Andi Asrianto. Nah, ini Mas Andi kita sebenarnya sangat menunggu-nunggu ya Mas Kus ya. Tapi kemarin kita sudah lihat sketsanya. Ada Mas Mul yang nanti akan kita lihat, juga Mbak Ida Safian, dan ada Mas Congput. Rekan-rekan, karya Mas Mul itu ini. Kita lihat dulu ya. Nah, ini karya Mas Mul. Namun karena Mas Mul sepertinya belum gabung ini. Nah, kita ngobrol dulu aja. Ngobrol mumpung spesial ada Mas Kustrita dan Mas Adi, kita ngobrol dulu tentang pengalaman kuliah seni lukis advance baik dengan Mas Kus dan Mas Adi. Sebenarnya saya ada, kalau podcast yang tidak di kelas ini akan ada podcast menarik ini sebenarnya, yaitu melukis setelah 40 tahun ya. Karena kemarin ada yang tanya, itu menarik gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini sekarang Mas Kus pengen merespon tentang pertanyaan Mas siapa? Mas Farhan ya, Mas Farhan. Jadi nanti ini berarti kita publish ya Mas ya, tidak sekedar dia nih ya, karena ada pertanyaan Mas Farhan. Ini pertanyaannya adalah mau mengambil kelas apa gitu ya Mas ya. Itu atau mau mengambil gambar apa gitu, melukis apa gitu. Oke, monggo Mas Kustrita.
setelah Mas Kos cerita kita ke Mas Adi. Mas Kos cerita dulu monggo Mas. Ya, kalau saya di Painting Explorer ini memang awalnya kan pengen belajar yang abstrak gitu ya Pak ya. Tapi pada prinsipnya sebenarnya ya ini yang kebanyakan teman-teman Painting Explorer juga mungkin kalau diperhatikan kadang-kala ketika kita mau share tugas atau share khususnya yang di kelas-kelas yang placement misalnya kan ingin menunjukkan kemampuannya gitu kan. Sebenarnya kalau saya mengawalinya dulunya itu memang saya harus melepas dulu apa yang saya sudah bisa. Jadi sama seperti Bapak pernah cerita kayaknya gambarnya sampai dulu yang SMA begitu masuk isi diajar habis gitu kan. Jadi saya ingat itu bahwa saya harus melepaskan dulu semuanya. Terus kemudian saya mulai membaca sebenarnya kelas-kelas ini sebagai alat bantu untuk kita nantinya akan melukis apa atau mungkin lukisannya bentuknya apa, materialnya apa. Nah, itu sebenarnya nanti. Jadi berdasarkan dari itu pengalaman itu akhirnya bertahap saya ikutin per tugas, per kelas gitu. Jadi tahu progresnya baru di sisi lain secara paralel mungkin saya bikin yang fun, seneng-seneng saya, suka-sukanya saya yang bikin apa. Malah kalau perlu dijual ada yang mau misalnya gitu. Jadi, alhamdulillah ya. Jadi mulai masker sudah terjual. Ya beberapa pengalaman itu akhirnya tapi saya tetap standby di PE ini terus explore khususnya dengan material seperti apa nanti yang akan digunakan, terus tekniknya apa. Jadi saya mengembangkan itu. Nah, ini yang menarik yang kemarin sempat menjadi pembahasan di kelas elementer kalau tidak salah itu sampai dengan menuangkan bentuk pengalaman dalam lukisan. Nah, ini yang kita tunggu juga. Ini ada satu istilahnya next level lah mungkin ya, dari yang sekian hari sekian waktu kita bergulat dengan teknik, material, atau mungkin juga mau bingung mau cari kemana-mana. Nah, akhirnya nanti sepertinya kita akan menemukan jalan ketika menuangkan pengalaman itu dalam bentuk lukisan, menuangkan rasa dalam bentuk lukisan, kemudian membawa ekspektator atau penikmat lukis membawa suasana atau mengalami pengalaman estetis apa gitu Pak. Betul. Dan selanjutnya saya tetap akan terus eksplor ke sini Pak. Oke, baik, terima kasih banyak. Kalau misalnya nanti Mas Farhan atau yang lain menghubungi Mas Kus untuk tanya-tanya lebih lanjut nggak apa-apa ya, karena ini ternyata banyak yang japri Mas Kus ini meminta saran, meminta rekomendasi. Oke, tapi sebelum ke Mas Adi saya bacakan dulu ini ada Mbak Ida Safyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Pak, terima kasih Mbak Ida. Mbak Ida, kita tunggu soft pastelnya. Mas Kus sudah nyoba soft pastel juga Mas? Sudah sekali yang itu yang susah nggak Mas? Itu sebenarnya lebih gampang yang sekarang yang pakai soft pastel. Sebelumnya kan pakai pastel yang oil biasa itu. Nah, kalau yang soft ini yang memang gampang remuk dan bisa di blending. Jadi yang Mbak Ida itu kan enak itu kalau mau bikin gradasi atau apa ya mungkin resikonya kotor. Tangannya aja itu lebih kotor. Oke. Mas Congput, ini mahasiswa Painting Explorer dari Malaysia. Selamat malam, hadir Pak Denny. Wah, asik ada Om Kus dan Mas Adi. Ya, alhamdulillah. Ada juga Mas Andi Asrianto, hadir Mas Andi. Mas, dipanasi sih Mas Andi. Ayo Mas. Wow. Cek gawe dinteni. Ketemu meneh yang Jakarta gitu. Besok minggu depan kita ketemu lagi deh. Saya mungkin rencana akan pulang. Kita akan ada waktu untuk pulang besok ke Jogja. Tanggal 17 ya Mas ya? 17 sampai 19. 17-an berarti di sana. Oke. Nah, untuk Mas Adi ini kan kelas lukis advance itu adalah melukis konsep sendiri dan sekaligus mulai belajar juga mengomentari karya sendiri maupun karya orang lain. Nah, gitu. Itu di seni lukis advance gitu. Jadi mengungkapkan membuat karya dengan keinginan sendiri, bisa mengomentari tentang karyanya sendiri maupun mengomentari karya orang lain. Nah, kalau biasanya di studio Painting Explorer itu backgroundnya adalah cat. Nah, ini sekarang backgroundnya ada 2 lukisan. Iki bijine apa ya? Iki nilainya apa? Bisa dijukuk lah Mas. Jukuk ya. Ini aneh ya, kita nggak tahu ya.
ini siapa yang melukis? Ini di kamar sudah ada deh. Oh, sini Mas, sini Mas. Nggak apa-apa. Ada pakunya. Nggak apa-apa. Ini ya, karyanya kok ngene. Wah, ini ceprot-ceprot ya nggon Mas Kus ya. Iki sing komentari Mas Adi iki. Nilainya apa Mas Adi? Ya, Mas Adi apa nek Mas Kus apa komentari dulu? Komentari. Ini masuknya ke abstrak. Ini rencana, ya, rencananya yang bikin ya. Rencananya sudah dipasang ini rencana. Oh, sudah jadi. Ini sudah satu penghinaan. Lawang sudah dipasang, sudah dibayar. Oh, ide rencana ini berarti menghina secara tidak langsung ini Mas Adi. Enggak ada tanda tangan pelukisnya soalnya. Oh gitu ya. Ini nih apa 4M ya? Bukan ya? Oh, SM. Oh, SM, ya? SM. SM, ya, SM. Ya sebenarnya menarik aja sih. Menarik aja. Menarik aja sih. Kok pakai sih? Itu kan keraguannya. Ya dari segi warna mungkin ya selera juga sih Pak. Kalau lebih terang sedikit mungkin akan lebih menarik ya. Nah, ini penting ini. Mas Ade ini punya background yang kuat pada kuliahnya di arsitektur. Nah, beliau juga masih aktif membuat desain-desain arsitektural, terutama rumah tinggal. Berarti tidak erat hubungannya dengan hotel juga kan, untuk tempat tinggal juga kan, meskipun sementara. Nah, kira-kira lukisan kayak gini cocok nggak di tempat kamar tidur hotel seperti ini? Malah mengganggu apa menambah menarik atau piye? Mengganggu mungkin tidak ya, tapi mengangkat ingin di dalam kamar kurang kalau menurut saya. Kurangnya di mana ya, Pak? Terutama tadi ya sudah komentar warna ya, warna. Karena kan yang datang itu cukup beragam selera. Selera rata-rata menurut pengalaman sih memang agak terang. Jarang orang yang senang banget sama gelap seperti ini di dalam kamar. Di dalam kamar. Karena mungkin agak creepy gitu, rasa creepy, agak serem-serem gitu ya. Gitu. Kan ini kan sifatnya juga untuk menunjang keindahan kamar ya. Bukan betul. Seni murni yang berdiri sendiri di tembok gitu, beda-beda nih. Museum seni lukis itu beda ya. Pameran seni lukis dia akan berdiri sendiri tanpa menghiraukan tetangganya gitu. Kalau di interior terutama dia harus mengangkat ruangan itu juga, jadi ada peran ganda gitu. Jangan-jangan ini judulnya papan tulis. Kan betul. Terus apa? Iya, menarik tapi kalau mungkin nilainya apa kira-kira? Apa nih? Biasanya BEMI gitu, biasanya BEMI. Kayak ini Mas. Nah, ini Mas Kesita. Agak ngeframe Mas. Mungkin kalau ini saya lebih ke teknik. Sebenarnya dari segi warna tadi sudah disampaikan itu kayak agak kusem gitu ya. Jadi gelap, kusem, terlalu gelap ketemu gelap tapi kontrasnya atau apa yang ingin ditonjolkan atau mungkin karena catnya udah tua jadi kan kurang tahu persis ini. Tetapi ini mungkin maunya mungkin putihnya ini untuk menjadi center of interest-nya mungkin. Tapi sepertinya masih kayak Mas Kesita loh, copratan, lelean gitu. Ada goresan ini ya, keroan gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa spontanitas yang bisa dilebur di sini dan kita lihat benar-benar spontan ini, nggak mikir kayak mungkin istilahnya mikirnya itu mikirnya itu nggak stres kayak orang mungkin mungkin seneng dia lagi seneng. Stres jadi nggak tahu ya. Kalau saya lihat sih, saya pun juga ngalamin menggoresnya spontan, bener-bener dia kayaknya nggak ada beban ini orang bikinnya, jadi kayaknya nggak ada beban, cuma warna itu tadi nggak ada beban sehingga menjadi beban orang lain ini. Ya karena langsung semua ini. Iya. Oke, saurungnya ya kita baca dulu. Mas Adi tadi apa BEMIN ya Mas ya? BEMIN. Ya, kalau Mas Kes apa? Masih B lah, B. Masih B Mas. Oh iya. Tak tambah sedikit. Karena spontanitasnya lumayan ini artinya ini dia udah berani gitu. Oke, saya baca dulu Mas Yan. Malam Pak Denny hadir. Wah,
sepertinya pada ngumpul ya. Ini mantap, saya juga sudah kirim karya tugas 1. Alhamdulillah. Ini Mas Ian sudah ya. Mas Mul, selamat malam, hadir. Ini sudah hadir ya. Mas Andi, souveniran Mas. Iki souveniran sudah SM. Souvenir Mas. Jadi Mas Andi ya. Mas Ahmad Fauzi, Assalamualaikum salam. Wah, selamat berkumpul Pak dosen dan senior-senior, ikut nyimak, ikut berbahagia. Oke, baik, terima kasih. Nah, ya dibalikin aja lah ya. Nah, aku wong ini tak tolak ya Mas. Tapi ya boleh lah dibeli untuk melukis lagi. Ya apa lah ya. Oke, baik rekan-rekan itu ya. Mas Adi mau komentar tentang selain karya, monggo boleh mau menyampaikan sesuatu, silakan. Sesuatu ya, saya ini ikut Painting Osper mulanya memang ngikutin dari sit-in Pak. Ya waktu itu kan ada yang nanya kelas apa sih yang mesti diikutin gitu. Ya saya ngikutin dari awal urut gitu. Jadi sit-in, lihat-lihat video yang dibuka gitu ya. Beberapa waktu kemudian coba ke placement. Jadi nggak langsung ke belakang. Placement saya gambar waktu itu kucing kok nggak salah. Ya kucing. Terus sambil lihat-lihat lagi contoh-contoh placement yang ada, terus akhirnya ambil ke sketsa. Yang bikin tugas 1, tugas 2 urut dari bawah. Walaupun yang atas ada yang enggak gitu, karena di Jakarta waktu itu bingung nyari kampung di mana gitu kan, kampungnya saya lompatin beberapa saya memang saya lompatin, cari yang bisa aja terus sampai di atas, beberapa di atas gitu. Gitu ya. Habis dari sketsa memang terus ke Elementor. Saya ini berarti kritik untuk saya nek gawe tugas sing mempertimbangkan orang Jakarta. Kok tugas kon dolan ning kali ya, kon dolan ning sawah. Mumet ini Jakarta. Iya. Terusan. Iya. Kalau kali di Jakarta ada Pak. Ya kan? Kali Bata. Kali yang salah satu yang terbagus di Asia. Oh gitu ya. Kan yang ada jembatan kota Intan. Itu ya pasti suasananya bersih. Memang daerah yang di reservasi pemerintah ngatur gitu di kota tua itu. Untuk daerah pariwisata. Kalau mau merasakan pasti merasakan keindahan justru. Betul. Itu yang dihitung. Itu tujuannya dari pemerintah itu. Kalau kali ya. Betul. Kalau kali Krukut juga ada, ketutup sama gedung-gedung gitu. Oh gitu ya. Oke. Ngomong-ngomong tadi perkampungan, sebenarnya saya tuh kepinginnya sketsa langsung di perkampungan kota Jakarta Utara. Bagus itu ya. Bukan bagus, terkenal sebagai salah satu tempat terpadat Asia Tenggara loh. Oh iya, tempat terpadat Asia Tenggara. Itu ada di mana Pak? Di Jakarta. Yang di Jakarta Pusat ya. Kumuh-kumuh gitu atau enggak? Iya, wah, itu artistik itu. Sangat padat. Tapi kan udah nggak berani karena kan. Bahaya ya. Bahaya. Tapi mungkin kapan-kapan saya coba potret aja, saya coba sketsa dulu, karena itu menarik dan sering diperbincangkan. Nah, bahayanya itu mungkin yang dilukis menarik kan? Yang pas pengalaman itu kan. Tentang bahaya itu ya. Ditimpuk orang. Karena di Jakarta banyak daerah padat yang ternyata rawan Pak. Ya masih ternyata salah satu perkampungan yang memang salah satu terpadat Asia Tenggara katanya. Oke. Gitu ya. Tenggara itu iya. Gitu. Baik, sekarang kita masuk ke karya ya. Baik karyanya Mas Mul maupun karyanya Mas Yan ya. Kita lihat dulu keduanya. Mas Yan bikin. Mas Yan kayaknya. Ini karyanya Mas Mul. Karya nanti kita baca dulu nggih. Kita lihat dulu aja karyanya Mas Yan. Mas Yan kan di tugas 1 kan? Betul kan? Barusan sampaikan. Mas Yan. Ini dia. Ini dia karyanya Mas Yan. Oke. Kita baca dulu ya. Kita baca nih. Karyanya Mas Mul dulu. Judulnya Deadline. Tadi kok aneh.
Oke, judulnya ada lain tahun 2023 120 kali 100. Ya, menarik ini ukurannya. Cat minyak di kanvas, subjek materinya adalah waktu. Kontennya mengungkapkan gejolak yang ada di alam pikiran mengenai rasa yang dirasakan terkait waktu dan diwujudkan dalam bentuk lukisan. Deskripsinya, saya terinspirasi dari Sahih Bukhari mengenai hadis Rasulullah SAW. Berikut kutipannya. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Waktu luang. Jadi dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Cerita dari karya saya adalah seseorang yang terjebak pada kemalasan dan mengabaikan hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab utamanya seperti bekerja, belajar, dan bermasyarakat. Sifat malas adalah penyakit dan akan membawa dalam kehancuran baik secara mental dan fisik. Dalam karya ini saya memunculkan figur orang yang berada dalam kondisi terpojok, dalam gelisah, seakan hidup di dalam mimpi buruk akibat kemalasan dan abai terhadap waktu. Waktu terus berjalan dan manusia akan semakin menua seiring berkurangnya waktu untuknya. Sia-sialah segala hidupnya apabila hanya diisi dengan kemalasan. Mas Mul itu kalau mengungkapkan suatu konsep dia bisa mendalam ya. Meskipun kalau ngomong di sini guyon ya. Ini menarik ini, nek omong guyon lucu gitu. Tapi nek konsepnya jeru mendalam ya. Ya, sekarang langsung kita komparasi agar enak ya bagaimana nanti kita membahas tentang representasi dan bahasa ungkap. Ini adalah karya Mas Yan Wibowo. Judulnya Tanaman Berbunga. 2023 210 kali 297 gede ya? Milimeter. Milimeter. Berarti empat. Ya, makanya kalau biar kelihatan gede pakainya milimeter ya. Ya. Cat akrilik, subjeknya cat akrilik di apa ini? Kertas apa dia? Nanti kita lihat ya. Subjek materinya tumbuhan, kontennya melukis bagian dari tanaman yang berbunga ya, bagian tanaman yang berbunga. Baik, Mas Kos, Mas Adi mungkin mau komentari dulu, monggo. Karyanya Mas Mul maupun Mas Yan, boleh kedua-duanya, boleh mengkomparasi, boleh terserah, monggo silahkan. Nah, ini tentang Mas Mul dulu. Mas Mul yang kita komentari. Oh iya. Oke. Warnanya udah lumayan matang sih. Oke. Karena itu udah nyampur ya. Dari mana ya? Ya. Mau dibesarin? Ya besarin dulu lagi Pak. Ya lumayan Pak. Cukup. Bisa dikecilin lagi biar kelihatan. Secara komposisi sudah kelihatan sih. Ya oke sih, menurut saya sih warnanya udah oke dan ada tambahan warna-warna yang pop ya. Jadi kesannya masih warna itu jadinya jadi tidak monoton. Satu sih kalau menurut saya nih. Ada beberapa yang mungkin sedikit ragu-ragu aja ini Mas Mulnya ya. Waktu gambar yang sebelah sisi kiri. Kalau memang sisi kiri ya? Kayak belum selesai itu, yang Pak. Ini yang kiri blend itu Pak putih ini ya, ya. Putih ini ya. Kayaknya belum selesai nih. Di sebelah kanannya ada kayak bayangan udah oke itu kayak ada gradasi atau mungkin lantai atau apa gitu ya, buku-buku yang berserakan. Nah ini kayak ada satu yang kosong atau memang sengaja dikosongin, ini saya nggak tahu nih. Tapi kalau dari sisi komposisi warna sih kok kayak ada yang kurang aja atau mungkin memang itu sengaja dibuat atau bagaimana. Kalau dari komposisi warnanya sih nggak ini aja Pak, kontrasnya atau apanya sih oke sih menurut saya sih Pak. Cuma kebentukannya memang dia Mas Mul udah mulai deformasi nih orang-orang yang dibuat tidak istilahnya interpretasi manusia atau gambar orangnya tidak terlalu plek banget.
Kalau dari segi tema, ada komentar? Tema Tentang humanity sih saya lebih melihatnya ke situ sih, Pak. Ya memang kalau kena nggak ini tentang waktu dan kesehatan? Itu yang saya belum lihat dari situ sih. Makanya kalau gambaran visual yang mau disampaikan secara yang tadi yang digambarkan tadi belum ada, hanya mungkin apa ya, lambang-lambang atau ikon-ikon apa yang mau dikeluarkan ini yang berserakan itu kurang cedok gitu loh. Kurang cedok. Ngomong apa gitu ya. Oke. Tapi oke Pak, warna dulu. Saya lihat warna sama ininya ada berani gitu. Overall nilainya? Nilainya ya B+ lah. B+ ya. Oke. Mas Adi mau komentari yang siapa? Yang Mas Mul? Boleh ya. Oke. Jadi subject matter-nya waktu ya Pak ya? Waktu dan kesehatan. Jadi memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesehatan ya. Orang yang tidak bisa memanfaatkan keduanya itu merugi ya, sebagaimana hadis yang tadi disitir itu. Ya. Oh gitu. Kalau yang kemarin waktu juga tapi tentang kematian ya. Subject matter-nya waktu memang. Subject matter-nya waktu. Yang selalu menarik sih waktu ya, apalagi berani ditampilkan tanpa gambar jam ya. Nah, betul. Ya kan, betul. yang orang-orang itu di luar itu. Jadi lazim, di luar yang lazim itu ya menarik. Kalau dari karyanya tadi Mas Kus bilang memang beda dari yang pertama ya. Juga satu ya, yang ini kelihatan lebih serius lah gitu ya. Betul. Jauh lebih serius dengan warna-warnanya yang lebih menarik, lebih matang gitu. Tema tetap menarik. Walaupun saya masih mesti mikir nih kesehatannya ketemu di mana ya. Tanpa membaca deskripsi misalnya Pak. Ini kan tadi mengungkapkan gejolak yang ada pikiran mengenai rasa yang dirasakan terkait waktu dan diwujudkan dalam lukisan. Lebih ke judulnya sendiri apa Pak judulnya? Deadline. Batas waktu, batas akhir. Iya. Ini inspirasinya dari ini, dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang, gitu. Oke. Tema yang menarik sih, menarik banget gitu. Dalam mungkin sesuai dengan Mas Mulnya kan dalam kalau. Oke. Apa nilainya? Ya itu udah ke B++. B+ ya, B++ lah ya, B+ berani ya, B++ ya. Oke. Kalau ini? Nah, ini juga. Ini tadi subjek maternya tumbuhan, Mas Yan. Terus kontennya melukis bagian dari tanaman yang berbunga. Bagian tanaman yang melukis bagian dari tanaman yang berbunga. Ini kelihatan memang bunga ya. Gimana? Oke, diam dulu ya. Oke. Ini apa nih, impresionis gitu ya Pak ya? Bisa masuk ke situ mungkin ya? Ya, ada. Meskipun warna cahayanya belum ketangkap kalau impresionis, tekniknya ya. Oke. Gores-gores langsung. Oke. Pakai palet. Ya, tekniknya menarik ya. Impresionis sesuatu yang menarik kalau buat saya. Ya mungkin tadi itu karakter cahayanya mesti lebih dikeluarin gitu mungkin Pak ya. Jadi kelihatan saya gayanya ini loh gitu. Mungkin bisa seperti itu, bisa lebih menarik mungkin ya. Dari judul kelihatan banget ya itu memang bunga gitu. Jadi ya bagus aja. Bagus ya Mas. Ya kalau dari segi temanya bagus sih. Mau melihat dari sisi bunga. Cuman kalau dari sisi warna ini hijaunya masih bawaan tubuh kali ya. Ya, betul. Ya. Saya pun juga mengalami hal serupa hijau ini. Kadang-kadang susah ya. Susah ya itu ya. Sama hijaunya tambahin coklat atau merah ya betul. Juga kurang. Kalau memang perlu tajam ya jangan enggak usah dikasih putih. Betul. Kebanyakan putih gitu. Jadi secara ininya sih komposisi ya sebenarnya ya bunga seputaran itu sudah oke. Backgroundnya pun juga kalau bisa ada yang tadi disampaikan ada gelap terangnya di sisi mana gitu ya. Kalau lebih ke cuma yang nanggung mau realistis enggak gitu ya. Mungkin mau ke realistis mungkin masih jauh ya kalau realistis ya. Kalau mau yang impresif juga nanggung juga, nggak main cahayanya seperti apa. Tapi kalau dari sisi warna itu tadi agak kebanyakan putih mungkin. Oke. Oh, kurang cetok mau suaranya.
Tapi nggak apa-apa sih. Kelihatannya, ini kedengaran. Oke, baik. Saya baca dulu ya. Tadi saya juga sudah kirim tadi sudah ya, Mbak Ida. Saya juga sudah kirim tugas Pak. Di apa ini Mbak Ida? Di tugas keberapa ini? Kita lihat dulu aja. Mbak Ida tugas ke? Mbak Ida. Ada 4 orang sebenarnya tadi. Oh, kok ada 4 orang? Iya. Enggak, lama. ini kan Mas Ibrahim Kaliba, ini Pak Sugeng, ini Mas Taufan. Sudah lama. Gini, Mbak Ida ya. Saya cari Ida Safyan. Nah, ini. Oke, sudah kangen saya dengan karyanya Mbak Ida. Gara-gara saya jadinya urutannya udah 50 lebih ya Pak. Lukis terus ya. Ya memang, ini dia. Saya udah lama ini nggak lihat lukisannya. Kalau kemarin kan beberapa kali kita lihat sketsa ya. Blendingnya Mbak Ida ini bagus. Dan goresannya, gitu, apik gitu. Kita baca dulu aja ya. Iya kan, bener kan? Nama Agustus sekarang kan? Ya, betul. Nama Ida Masri tahun 2023, bahan soft pastel di kertas pastel matte. Ini kertas pastel matte dengan kertas berpasir. Saya belum pernah ini memakai. Mungkin Mbak Ida nanti bisa cerita. Ukurannya belum tahu ya, nggak ada ukurannya. Kontennya sungai jernih yang terpencil di mana hanya ada sedikit cahaya yang masuk melewati sela pepohonan dan memantulkan cahayanya di atas bebatuan yang basah dan permukaan air sekitar bebatuan. Dengan menggambarkan pantulan air dan kesan sunyi seakan-akan suara sungai mampu terdengar meskipun melalui visual. Nah, ini menarik ini ya, bagaimana melukiskan tentang suara. Dan melukiskan suara. Bagus. Ya. Blendnya oke deh. Saya juga lagi belajar nih. Ini tapi sayangnya fotonya ya yang pecah ya Mas ya. Mana ya. Sayangnya ini fotonya yang diginikan pecah ini. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi berarti sama dia blending terus bikin kayak di belakangnya itu buram gitu kan, seakan-akan terus ditimpa dengan pastel yang baru gitu ya. Oke. Monggo komentar mungkin Mas Gos atau Mas Adi dulu. Ini saya lagi belajar juga masalahnya Pak. Jadi Pak ini sudah lumayan kayaknya lebih bagus dari saya deh. Suaranya jenengan masuk nggak tuh? Masuk ya. Oke. Tapi ini bagus sih Pak. Ya. Dari sisi kalau visual secara dia mendekati realistis lah ya. Jauh dekat, perspektifnya antara yang jelas maupun yang tidak, depannya, foreground, backgroundnya kelihatan sih. Wah ini bikin cahaya itunya, wah keren. Ya lumayan sih Pak kalau dari sisi kebentukan lukisan, oke gitu, membawa ke realisnya oke gitu. Nilainya apa Mas? Nilainya? Tapi kalau dengan tema yang tadi disampaikan Mbak Gemericik, ya sedikit banyak sudah terbaca dari sisi gambar. Pak Indro, monggo, mohon maaf ini kayak kuliah, nggak apa ya. Nggih, nun sewu. Amin lah. Amin. Jadi saya. Nggih. Monggo Pak. Mohon maaf ini mengganggu teman silakan. Teman saya ini Mas Kusrita, pelukis seniman. Jakarta semua seniman Jakarta nih. Nggih. Ya saya kasih amin lah Pak. Amin ya. Iya, amin. Oke. Kalau Bapak mungkin penilaian yang lain ya. Oke. Kalau karyanya ini Mas Jan ini apa menurut Mas Kusrita? Masih B lah Pak. B ya. B-min ya, B-min. Kalau Mas Adi komentar dulu mungkin. Yang ini. Ini sudut pandangnya menarik ya. Berdiri di sini kita bisa melihat ke satu titik di sana gitu ya. Jarang kadang-kadang orang-orang di teman-teman sudut pandangnya suka salah gitu. Jadi membuat orang juga melihatnya jadi nggak tepat gitu kan. Kalau yang ini kan enaknya kita akan komposisinya oke gitu ya. Gitu. Gitu. Jadi mohon maaf ini kursinya dipakai Pak.
Gitu. Jadi bagus. Oke. Nilainya apa, Mas? Jelas. Ini bisa amin. Bisa amin ya. Kalau ini? Ini bisa B plus itu nggak apa-apa. B plus ya. Oke, baik. Oke, rekan-rekan, itu komentar Mas Kestrita ya dan Mas Adi. Jadi sebelum saya mengomentari ketiganya, saya ingin membahas seperti judul kuliah ini ya. Ini Mbak, kertas berpasirnya merek Pastel Mat. Oke, berarti jenisnya kertas berpasir, mereknya adalah Pastel Mat. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Ida atas keterangannya. Saya seperti yang saya pakai judul ya untuk kelas ini, untuk materi kali ini adalah representasi di dalam lukisan ya. Jadi lukisan itu bisa merepresentasikan sesuatu. Kalau kita pakai teori semiotika gitu, teori semiotika yang paling sederhana dulu lah ya, kapan-kapan bisa kita elaborasi yang lebih intricate ya. Nah, kalau di dalam semiotika itu kan ilmu tentang tanda ya. Jadi tanda atau sign itu pasti terdiri dari dua aspek. Kalau semiotika duaan ya. Ada juga semiotika tigaan, tapi saya tidak akan membahas dulu ke sana ya. Tanda itu bisa suara, bisa kalimat, bisa kata, bisa visual. Tanda itu terdiri dari dua aspek, yaitu penanda dan petanda. Signified dan signifier. Jadi sign itu terdiri dari signified dan signifier. Tanda itu terdiri dari aspek material atau aspek yang terindra dan aspek konsep yang diacu dari aspek material itu. Contoh misalnya, kalau ada tanda gini ya, tanda gini, ini kan aspek materialnya adalah tangan yang berbentuk ini ya. Itu maknanya atau signifiednya, maknanya adalah cinta, gitu. Nah, ini adalah penandanya, signifiernya, dan cinta itu signifiednya. Nah, tanda itu ya hubungan antara penanda dan petanda. Komplitnya bisa lama ya, nanti ada bedanya antara simbol, ada ikon, ada indeks dan sebagainya. Tetapi saya mau bertolak dari yang sederhana itu. Nah, sekarang ke lukisan ya. Ke lukisan. Lukisan itu kan misalnya ya, kita langsung lihat ini. Ini adalah ya, karyanya Mas Yan ini ya. Ini adalah penandanya apa? Penandanya adalah gambar pohon berbunga. Maknanya apa? Maknanya adalah pohon berbunga yang sesungguhnya itu. Itu kan ada pohon berbunga di sana, mungkin di rumahnya Mas Yan, mungkin di mana. Itu adalah maknanya adalah pohon berbunga yang ada di sana. Tanda semuanya, penandanya adalah lukisan pohon berbunga. Yang di penandanya atau maknanya adalah pohon bunga yang ada di sana. Demikian juga kalau kita lihat karyanya Mbak Ida. Ini adalah tanda kan? Tanda dari apa? Tanda dari sungai yang gemericik tadi. Gambarnya atau bentuk visualnya ya. Tanda itu bisa suara ya, misalnya ada sekarang duer, itu tanda. Nah, maknanya apa? Maknanya mungkin ada bom meletus misalnya seperti itu. Atau ketika ada yang paling sering dipakai itu ketika kita melihat asap, itu penanda dari petandanya atau maknanya yaitu adanya api. Nah, ini karya ini atau lukisan ini penandanya adalah lukisan dengan adanya dengan sungai, dengan pohon, dengan batu-batu. Nah, petandanya adalah apa? Ya, sungai yang sesungguhnya, atau bahkan bisa jadi imajinasi sungai yang ada di dalam
diri Mbak Ida. Nah, sekarang yang menarik ketika kita lihat ini, nanti kita akan tahu tentang bagaimana konsep yang kita pakai. Ini sama kan, objek terindra tentang sekumpulan, ada orang lah di sini mungkin ini buku, mungkin ini kan penandanya adalah bentuk-bentuk figur manusia, ada buku-buku mungkin ini. Nah, petandanya apa? Kalau ini kan, kalau tadi kan pohon, maknanya, ya kita pakai makna gitu aja ya. Objek materialnya itu adalah petanda aja makna gitu. Tadi kan Mas Yan kan pohon, gambar pohon, maknanya pohon yang sesungguhnya. Mbak Ida, gambar sungai, maknanya sungai yang sesungguhnya. Nah, kalau ini gambar manusia, maknanya apa? Bukan manusia yang sesungguhnya kan? Maknanya apa? Waktu. Itu kita bisa mulai menganalisis dari sini. Jadi, apa yang pengen dilukiskan itu paling tidak ada dua. Apa yang pengen dilukiskan paling tidak ada dua. Pertama adalah hal-hal yang terindra. Apa yang dilukiskan adalah hal-hal yang terindra. Dan yang kedua, apa yang dilukiskan adalah hal-hal yang tidak terindra atau hal-hal yang konseptual. Nah, bahasa ungkap untuk hal-hal yang konseptual atau hal-hal yang tidak terindra itu secara umumnya memang jauh lebih sulit. Kan gitu, jauh lebih sulit. Kalau kita mau melukis bunga, melukis pohon bunga, kok ngelukisnya pohon bunga, kita pengen maknanya adalah pohon bunga, kok ngelukisnya pohon bunga, ya gampang, orang langsung tahu. Pengen ngelukis tentang sungai, kok ngelukis sungai, langsung tahu. Nah, saiki pengen ngelukis waktu, lah yo mumet. Nah, beberapa seniman itu memilih tema-tema yang tidak tangkapan indrawi, yang objeknya adalah bukan tangkapan indrawi. Misalnya apa? Cinta. Ngelukis cinta ini. Nah, ngelukis saiki misalnya ada orang berpelukan. Apakah itu selalu cinta? Beda loh. Ngelukis orang berpelukan dengan ngelukis cinta kan beda, kan gitu. Misalnya lagi ngelukis tentang rasa gundah. Gambarnya rai sing ini kan gambar rai. Nah, ini yang sering terjadi misalnya di TA, di isi ya misalnya. Melukis ada, saya tanya itu. Melukis pengalaman masa lalu, ingatan atau memori tentang masa lalu, masa anak-anak. Yang dilukis apa? Anak-anak pakai pakaian Batman misalnya, atau pakai pakaian Superman. Saya tanya, ini melukis anak berpakaian superhero, Superman, atau melukis pengalaman Anda tentang masa kecil ketika jadi Superman? Berbeda, gitu kan? Berbeda. Nah, ketika kita melukiskan hal-hal yang lebih konseptual atau tidak kasat mata tadi atau tidak terindra, itu tentu memakai pendekatan yang berbeda. Dan secara umum memang di dalam dunia seni lukis justru hal-hal inilah yang tercatat di dalam sejarah seni rupa. Inilah yang banyak di kalau di dalam kompetisi itu banyak diterima, di dalam open call pameran banyak diterima, karena seringkali kan memang tantangannya lebih berat. Makanya kalau dalam tanda petik ya, hanya melukis gambar bunga sebagai bunga tadi, yo gampang, itu kan gampang. Hanya melukis pohon sebagai pohon ya gampang, meskipun angel kan gitu ya, gambar kayak ngono yang melukis kayak ngono angel, biar bagaimana agar menjadi persis. Maka seringkali kan kita stimuli, kita rangsang, kita kasih stimulan. Contoh misalnya ya, dulu Mbak Bari itu melukis pemandangan.
sebagai pemandangan, kan gitu kan. Pemandangan sebagai pemandangan. Yo biasa, meskipun apik loh, meskipun apik. Karyanya Mbak Ida tadi bagus kan, secara teknis bagus kan, ini kan teknis kan bagus. Tapi kalau tampil sebagai ini ya, gampangnya mau bertarung di medan seni rupa, gitu ya, misalnya entah itu kompetisi lah, entah itu apa, itu akan diminta ya dalam tanda petik. Terus apa yang bisa diceritakan dalam karya ini ya gitu kan. Misalnya ini ya tentang gemericiknya air ini misalnya dikomparasi dengan sekarang keadaan yang mulai kering. Wow, itu kan menarik kan, ada suatu sodoran, tidak sekedar ini gemericik, tapi kan ada konsep sesuatu yang kan tidak langsung kasat mata ya, ning kono kering ning kene gemericik tapi tak satukan, itu kan ada konsep kepedulian terhadap lingkungan misalnya, ini kan gitu. Terus misalnya pohon ya, pohon berbunga. Nah pohon berbunga ini terus ngopo gitu kan, pohon berbunga bisa jadi misalnya yang paling umum lah, wah ini indah tapi menusuk, mengeluarkan darah karena duri-durinya yang tajam. Nah, itu kan ada satu muatan-muatan gitu kan. Jadi memang ya kita merangsang ya di dalam kuliah seni lukis selalu seperti itu, tidak sekedar gini, wah wis lukisannya apik, terus ning pasar seni wis layak kan, nggak hanya itu kan, karena ini kuliah, ini kelas, pengen teman-teman itu bisa menghadirkan sesuatu yang lebih dari itu. Nah, sekarang menjadi problem begini. Ini oke, dari segi konseptual, Mas Mul melukiskan tentang waktu. Nah, sekarang bahasa tadi bisa menjadi dua. Wah, ini aku ora nyuguhi ngono ya. Oh ya, bismillah. Sebelum ke sana saya baca dulu ya. Mas Andi, karya-karya yang luar biasa. Terima kasih Pak dosen, Mas Kus, Mas Adi ya, alhamdulillah ya. Saya tambahin begini sekarang. Tadi kan tentang bahasa ungkap secara verbal dalam ini ya, dalam visual ya. Misalnya melukis bunga ya bunga, atau melukis waktu dengan orang yang misalnya ini orang yang kesakitan misalnya, nanti kita bahas secara kesana. Sekarang begini, di dalam seni, nah ini uniknya seni, itu saja tidak cukup, misalnya tadi Mas Kusita, Mas Adi mengomentari iki, terus waktunya yang tadi sehat tadi ya, kan tadi ada nikmat sehat, akan tertipu dengan nikmat sehat dan nikmat senggang itu kan, waktu luang menyia-nyiakan waktu. Kalau toh misalnya ya, kan problemnya apa visual ini sudah mampu mewujudkan itu kan gitu kan, karena ini yang diwujudkan adalah bukan sesuatu yang kasat mata tadi, bukan sesuatu yang terindra. Sekarang ada tambahannya lagi begini, misalnya ya, di dalam lukisan ini kan nyaris seperti di dalam sastra seperti ini. Ketika saya mau menyampaikan bahwa di sastra ini ya mengabarkan tentang apa ya, seorang ibu yang mati bareng saat melahirkan anaknya, misalnya gitu ya, sastra tentang itu. Terus aku lekondo ada ibu yang mati ketika melahirkan anaknya, ya tersampaikan kan pesan tadi ya, pesan makna tadi dari penandanya. Ini penandanya kan kata-kata, ada ibu yang mati ketika melahirkan anaknya, tersampaikan. Tapi apa yo nek sastra kok ngono kuwi yo menarik, artistik, dengan disampaikan dengan ekspresif ini. Ada ibu yang meninggal ketika dia melahirkan. Misalnya kan gitu kan.
ada intonasi lah, ada apa, wah, dengan pengungkapan seperti itu. Nah, sekarang Mas Mul ini ya, Mas Mul sudah memakai bahasa ungkap. Taruhlah bahasa ungkapnya ini, taruhlah ya, ada orang yang menutup muka, ini ada apa ini, burung mungkin ya, burung burung apa kan jenis? Kondor. Burung kondor atau ya kan biasanya burung yang menunggu kematian itu ya, burung bangkai ya, burung bangkai gitu ya. Nanti saya setelah teknis akan komentari. Ketika di sini burung bangkainya taruhlah sudah mewakili tema, tapi sudahkah dikerjakan dengan membangkitkan rasa tadi? Nah, kan gitu kan, kena mung sekedar ada burung bangkai, ada orang menutup mata, kan koyo ada ibu yang meninggal melahirkan anaknya kan gitu, ada ibu kan, kan gitu. Nah, jadi ketika karya ini mau menyampaikan sesuatu yang tidak sekedar terindra, itu memang bebannya menjadi banyak. Tetapi sekaligus karya itu akan menjadi karya yang istimewa, mudah dalam tanda petik ya, menjadi karya yang istimewa, mudah menjadi karya yang unik, mudah menjadi karya yang berbeda, daripada kita sekedar mewujudkan sesuatu yang sekedar kasat mata. Kan gitu. Nah, sekarang apakah ini sudah seperti apa yang kita katakan? Nah, problemnya kan terus macam-macam. Ono masalah teknis ya. Kalau kita lihat ya dari segi bentuk, ini memang burung yang terpotong atau tertekuk nanggung seperti ini memang dari segi komposisi kurang menarik ya. Kayak burungnya ini ketakutan dengan kanvasnya. Wah, ono kanvas, aku ngelinguk baik kan gitu kan, aku nengok saja kan ada kanvas. Nah itu, terus begini juga ya, tetap ya hal-hal yang paling mendasar. Oh, enggak semuanya warna dikasih putih gitu, jadi keputihan rapinan gitu. Terus yang menjadi PR untuk Mas Mul adalah ketika ini menggambarkan waktu tadi ya. Misalnya orang yang menyia-nyiakan waktu. Sekarang tadi kan terinspirasi dari orang tertipu karena kesehatan dan waktu senggang, atau dalam artian lain dia menyia-nyiakan waktu dan menyia-nyiakan kesehatannya. Nah, sekarang bisa memilih dua angle yang berbeda ini, Mas Mul. Memilih apakah ini untuk menyampaikan orang yang menyia-nyiakan waktu atau menyampaikan orang yang memanfaatkan waktu, ya kan? Apakah Mas Mul ingin mengatakan lukisan ini tentang seseorang yang bisa memanfaatkan waktu atau seseorang yang tidak bisa? Kalau kita lihat dari bentuk-bentuk ekspresinya seperti ini ya, seperti orang-orang ketakutan, seperti ini ya, The Scream-nya Edward Munch itu ya, ini kan cenderung orang yang menyia-nyiakan waktu sehingga rugi. Nah, penyesalan. Nah, itu kan bisa dimainkan dengan komposisi yang tadi mengekspresikan tadi bahwa ngomongnya ibu yang kayak kan, dengan cara apa? Nah, misalnya komposisi orang ini terhimpit oleh waktu. Nah, misalnya kan gitu kan. Misalnya DE nah ini kan sakdunge ijek leluasa kan. Ruangannya masih luas, masih ping-pingan gitu kan. Coba objek ini terhimpit dari dua sisi gitu, terus dia seakan-akan tidak lagi punya ruang, tidak lagi punya waktu. Nah, itu kan bisa menekankan lebih rasa-rasa yang ekspresif. Nah, gitu. Itu catatan-catatan. Jadi benar seperti yang disebutkan Mas Gus maupun Mas Adi, ini secara teknis menarik ya. Secara teknis menarik, meskipun kita masih melihat tone, terutama putih ya, tone tertinggi ya, warna tertinggi putih, yang nyaris sama antara
yang ada di kilauan sungainya, batunya maupun di atasnya. Padahal putih itu kan highlight yang tertinggi kan, celing yang tertinggi. Nah, itu perlu hati-hati, Mbak Ida. Kalau putihnya itu yang di kilauannya air atau sedikit batu yang kena, itu masih enak ya. Tapi ketika itu ada di sini, menjadi karakternya nggak enak. Putihnya hanya sekedar hafalan. Kan kita perlu meredam agar putih yang ada di pohon ini tidak sekuat yang ada di sini. Nah, misalnya seperti itu. Dan kalau Mbak Ida mau sih bisa menambahkan hal-hal unik tadi ya, hal-hal unik ya. Tetapi tidak juga harus gitu kan. Karena melukis itu begini. Melukis itu memang ada yang memang aku sing penting seneng. Ada aku sing penting bisa mengekspresikan, sing penting wis podo, wis menarik, wis oke lah, nggak masalah. Tapi kan ada juga pelukis yang aku pengen lukis ya ben tercatat di dalam sejarah seni rupa. Ada seperti itu kan. Jadi memang halnya yang berbeda ya. Kalau memang konsepnya misalnya memang melukis sebagai kelangenan, nah ya wis terserah lah. Yang penting api, yang penting seneng kan gitu. Nah demikian juga ini ya. Wah ini masih perlu ini Mas, belajar tadi sudah disebutkan ya, tone-nya ya, nada gelap terangnya, cahayanya, karena ini cenderung sama. Jadi nilai dinamikanya kurang ya, Mas Yan ya. Warna hijaunya seperti yang disampaikan Mas Mul tadi masih tube ya, atau lebih biasa disebut warna yang mentah ini hijaunya. Dan lebih dari itu, ini masih datar ya, tone-nya ini masih hijaunya masih datar. Dan lagi kita masih melihat karakter yang sama antara daunnya, antara bunganya, ini digarap dengan goresan yang sama, bentuk yang sama. Jadi antara daun dan bunganya ini kurang karakternya kurang. Oke. Monggo Mas Gus, Mas Adi kalau mau memberikan komentar yang lain silakan. Kalau ada tambahan-tambahan tertentu. Cukup sih Pak. Cukup ya, Mas Adi. Yang Mas Mul tadi kalau saya dari sisi teknis ya, kalau sampai pendalaman ke makna itu memang saya belum nyampe ke sana Pak. Oke ya bareng-bareng lah ya, bareng-bareng lah. Berarti ini Mas Mul lebih jelas nih tadi kalau udah nyampe ke sana. Ya ini tapi gini, belum tentu ketika temanya itu lebih tinggi hasilnya langsung otomatis lebih bagus kan, belum tentu. Karena di dalam lukisan itu kan ya teknis juga kan. Ada gini, konsepnya tinggi-tinggi nek tekniknya ora iso lah ya piye kan, padha wae kan gitu jika ada seperti itu. Jadi ya kedua-duanya memang perlu digarap ya, baik dari segi konseptual maupun dari segi teknis. Oke, itu nggak ada tambahan. Sekarang kita nilai ya, kalau nggak ada tambahan ya. Baik, kita nilai dulu. Ini seperti yang saya katakan kemarin ya, sebenarnya Mas Mul ini memiliki ini ya, modal artistik. Ini tapi tadi secara teknis ya masih perlu banyak digarap lah ya. B++ lah ya, ini B++ ya. Nah, tadi dapat apa ya Mas Mul ini ya? B+ ya, B++ ya. Oke, B++ ya. B++ yang tinggi ya. 86. Mantap Mas Mul. Oke. Terus kalau Mas Yan ya ini yo B min lah ya. B min ya. B min yang bawah ya. B min 72. 72 ya. 72. Oke, ini dari teknik saya setuju, ini bisa
ya Amin lah dari teknik ya, tetapi dari konseptual sebenarnya seperti tadi saya sampaikan ya, perlu diolah ya, perlu diolah. Tapi dari keseluruhan ya tetap karena ini sudah mencapai teknik yang matang ya, paling tidak didelok iki wis penak sik lah ya. Ya saya lagi belajar inilah, Amin lah, Amin lah, Amin ya. Nah, tapi untuk mencapai A, kalau karya yang jenis ini memang harus benar-benar istimewa. Nek karya-karya seperti Mas Mul tadi untuk mencapai A itu relatif lebih bisa dikejar karena sing wangel memang idenya itu. Idenya susah sekali itu. Ya, Amin ya. Amin yang tengahnya 76 ya. Oke. Baik, sekarang kita komentari sebelum kita tutup ya. Baik, rekan-rekan, alhamdulillah ini kuliah yang istimewa karena dikomentari oleh 3 orang langsung, 2 seniman dari Jakarta, Mas Adi dan Mas Gus. Mungkin sebelum kita tutup ada sesuatu yang ingin disampaikan, Mas Adi dulu mungkin. Ini saya baca dulu ya. Wah, Mas Jeko cerita ilmu baru malam ini. Bagaimana melukis yang tidak terindra ya. Ini ada di live chat dan juga ada di kamar ya. Mas Andi Asrianto, melukis mengungkapkan mengungkapkan luapan kehidupan implementasi sosial. Malah bisa nggak singkatan gitu melukis ya. Oke, monggo Mas Adi sampaikan sesuatu ya. Closing statement lah ya, silakan. Kuliah closing statement nih. Ya terus aja berkarya, bikin tugas terutama karena dari tugas-tugas itu kita akan tahu kita itu bagusnya di mana, jeleknya di mana gitu ya. Kan harus ada bukti rupanya ya, betul, gitu. Nggak harus terlalu banyak pertimbangan sehingga ragu-ragu. Saya pasti gitar itu kan. Iya kan nggak apa-apa mengingatkan diri sendiri. Gitu. Jadi ya bikin aja tugasnya. Nanti dari situ kita akan tahu kok step selanjutnya kemana gitu. Postingnya berhubungan PE ya itu. Ya, siap. Oke. Mas Gus enggak? Saya sih cukup kehidupan tadi sih Pak. Ya semuanya bikin berkarya, sama-sama belajar gitu. Nanti akan menemukan passion sela-selanya sendiri-sendiri lah ya. Jadi kalau di PE ini memang ya teknisnya mungkin lebih banyak digali. Kemudian kalau yang mungkin konseptual mungkin sambil jalan lah. Ini yang terakhir ini yang saya cukup banyak memberikan masukan. Mungkin sebulan terakhir lah Pak. Jadi sebulan terakhir setelah Mas Muli masuk kayaknya mulai agak terganggu. Terganggu. Ya, terganggu. Memang karya yang baik itu karya yang bisa mengganggu seniman lain ya. Terima kasih Mas Muli. Kalau kalau hanya mengiti-iti ya, apalagi mijeti ya, yang ganggu lah. Biar teringat gitu, perlu mengganggu ya. Oke, gitu Mas. Oke, rekan-rekan Pancing Explorer, terima kasih sudah mengikuti kuliah ini sampai akhir. Alhamdulillah saya sangat senang ini bisa ketemu Mas Gus dan Mas Adi dan Mas Farhan ya. Sebenarnya mau kesini juga. Nah, terima kasih. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dulu. Yang di perumahan gitu Mas.